Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Saya pun di sini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan review kembali pembelajaran atau materi yang kemarin. Namun sebelum kita lanjutkan, monggo petugas untuk doa dan ice breaking. Monggo petugasnya Pak Toto nggih. Nggih, saya Bu. Nggih, monggo Pak Toto, nanti Bu Tuti yang ice breaking. Pembare. Terima kasih pada semuanya untuk berjalannya materi hari ini. Semoga berjalan lancar. Kemudian apa yang kita dapatkan itu bermanfaat. Baiklah, kita semua berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Selesai. Alhamdulillah, ya, kita semua sudah berdoa. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar dan saya kembalikan kepada Bu Yuni selaku tutor. Monggo dilanjut Bu Tuti untuk SPK-nya. Tidak ada yang saya, Bu. Saya tidak bisa melihat jenengan. Oh, nggih. Yeah. Monggo di Bu Susiami nggih. Siap, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita ice breaking dulu biar kita tambah semangat. Aturan mainnya, kita menggunakan kalau semut itu kecil. Semut kecil. Bisa Bapak Ibu? Kalau semut bisa, kecil. Lawannya semut gajah. ada ya. Bagus begini ya. Gajah besar ya. Besar. Kalau saya bilang semut kan kecil nggih. Gajah besar. Tapi kebalikannya Bapak Ibu. Kalau saya bilang semut, Bapak Ibu tetap jawab kecil tapi gerakannya besar. Semut kecil. Gajah besar. Besar tapi gerakan kita kecil. Paham Bapak Ibu? Mau dimulai ice breaking-nya nggih? Semut itu kecil. Ayo Pak Toto. Gajah itu besar. Semut itu kecil. Gajah itu besar. Kira serius ya Bapak Ibu ya, enggak apa-apa. Kita semangat Bapak Ibu. Nanti dilanjut breakingnya. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, Bapak Ibu. Baiklah, sebelum saya lanjutkan ke materi, saya ingin mereview kembali refleksi yang kemarin. Panjenengan semua sudah menyetorkan tugas masing-masing. Saya ingin review saja, mungkin ada yang bisa menjawab ya. Di sini program Sekolah Penggerak menekankan dengan berhasilnya menciptakan pelajar Pancasila. Mungkin ada yang bisa menjawab kriteria atau apa saja nanti yang ingin dicapai oleh pelajar Pancasila tersebut. Monggo, siapa? Oke, Bu Susiami, monggo. Saya Ibu. Oke,
Pelajar Pancasila itu terdiri dari, kalau disingkat B4KM. Ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, saya kok lupa ya Bu, berapa ya Bu? Monggo dibantu. Berpikir kritis. Iya, berpikir kritis. Kemudian yang kelima, mandiri. Yang keenam ini apa ya Bu? Saya kok lupa, Bapak Ibu. Yang keenam. Ada yang bisa bantu Bu Susiami? Yang keenam? Bu, saya Bu. Iya, monggo Pak Toto. Ya, itu adalah kreatif, ya. Oh iya. Kelas 6 berarti ya Bu ya? Ada 6. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Kemarin kita sudah belajar bersama tentang pelajar Indonesia, tujuannya yaitu pelajar Pancasila. Oke, hari ini saya akan melanjutkan materi. Oke, saya share sebentar. Kelihatan, Bapak Ibu? Kelihatan Bu. Siap. Di sini saya akan membicarakan kerangka kurikulum. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi kerangka kurikulum di sini ada 4 bagian. Hari ini kita akan membahas kerangka kurikulumnya yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Apa saja di profil pelajar Pancasila itu definisinya, yaitu profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan, diraih, dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik, dan para pemangku kepentingan. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi yang tadi sudah dijawab oleh Bu Susiami dan dibantu oleh Pak Toto. Terima kasih. Yaitu terdiri dari 6 penjabaran elemen di masing-masing dimensinya. Saya lanjutkan. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini gambarnya yang diingat ini. Kalau mungkin tulisannya tidak ingat, ini gambarnya. Ini berdoa, ini tangannya. Yang pertama yaitu pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut. Kemudian, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Ini tujuan yang paling akhir. Berikutnya yaitu profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai yaitu berkebinekaan global. Apa itu berkebinekaan global? Yang pertama, pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu mewujudkan dirinya sebagai presentasi atau representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Berikutnya, pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Berikutnya yang ketiga, untuk mencapai berkebinekaan global, pelajar Indonesia
harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dengan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Jadi Bapak Ibu di sini berkebinekaan global itu meliputi keberagaman, tapi anak-anak kita sebagai peserta didik dan kita sebagai guru juga harus bisa menghormati apa itu yang namanya perbedaan, baik itu perbedaan budaya maupun perbedaan kebiasaan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mandiri. Di sini diharapkan pelajar Pancasila nantinya bisa mandiri. Bagaimana kriterianya mandiri? Pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan, dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Berikutnya, untuk pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Jadi Bapak Ibu, nanti kita sebagai guru juga harus bisa memberi contoh bagaimana seorang guru atau seorang pendidik bisa bersikap mandiri dalam belajar. Ya, saat ini kita juga sedang mandiri dalam belajar. Selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu bergotong royong. Ciri-cirinya yaitu pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Berikutnya, pelajar Indonesia selalu berusaha. Saya lanjut ya. Pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya yang dapat memberi manfaat bersama, mencegah terjadinya konflik dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian berikutnya, hal-hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. Lanjut, yang kelima, bernalar kritis. Di sini pelajar Indonesia yang memiliki nalar kritis berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan, serta terbuka dengan penemuan baru. Berikutnya, untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Tinggal berapa Bapak Ibu? Tinggal satu, yang keenam, yaitu kreatif. Jadi pelajar Indonesia diharapkan mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata, serta proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk berinovasi. Berikutnya yang terakhir yaitu pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif
solusi permasalahan. Jadi itu Bapak Ibu, pembahasan kita kali ini yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Monggo. Mungkin Bu Sus atau Iya, Pak Toto yang mau bertanya? Apa saya dulu, Bu? Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tadi menjelaskan tentang profil pelajar Pancasila. Salah satunya itu ada poin bernalar kritis. Ya, Bu ya? Iya, betul. Pada sekolah penggerak, sasaran kita itu untuk tahun ajaran 2021-2022 kelas 1 dan kelas 4, Ibu. Iya. Kalau kita menerapkan profil pelajar Pancasila, ini yang bernalar kritis misalnya di kelas 1 itu bagaimana, Bu? Mohon saya diberi contohnya, karena masih awal tahun ajaran baru. Otomatis karena anak-anak baru saja dari TK. Bagaimana kita menerapkan profil pelajar Pancasila melalui bernalar kritis. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih, Bu Sus. Untuk anak-anak siswa kelas 1 yang namanya bernalar kritis, mungkin anak-anak kelas 1 itu lebih bernalar kritis daripada kita. Mereka itu sudah sering melihat, mungkin mereka karena selama beberapa bulan ini, hampir setahun mereka itu sudah melaksanakan pembelajaran daring, mungkin mereka lebih pandai dari kita. Bisa jadi anak-anak kita ajak berpikir kritisnya, salah satunya yaitu dengan meminta mereka untuk melakukan kegiatan pembelajaran keterampilan, ya, keterampilan. Misalkan mereka diajak untuk bermain bersama dengan teman, tapi mereka diajak melalui HP. Tentunya mereka sudah lebih pandai dari kita. Mereka juga bisa bermain game anak-anak, ya, game yang ada kaitannya dengan anak-anak. Itu mereka mungkin lebih pandai dari kita, ya. Itu salah satunya bernalar kritis. Mungkin ada yang nambahi dari saya, monggo Pak Toto. Contoh dari bernalar kritis. Anak kelas 1. Mic-nya mic-nya belum dibunyikan. Tentang profil pelajar Pancasila yang berpikir kritis pada fase A kelas 1, ya, otomatis nantinya pada fase A anak-anak itu adalah mempunyai gambaran, ya, tentang benda-benda, contohnya, ya, yang kontekstual, yang nyata. Jadi anak-anak itu mulailah di sana, ya, dimasukkan tentang pola pikir yang kritis, ya, seperti ini ada jeruk, ya, anak-anak kan kelas 1 pasti mengenal ini jeruk. Nah, di sana sudah kita kenalkan, ya, jeruk ini, ya, asalnya dari mana, sudah semuanya prosesnya dari mana. Jadi pelan-pelan dari kelas 1, lain dengan fase yang nantinya di kelas 4, fase C-nya sudah tidak membahas itu, ya, seperti itu. Jadi antara fase itu, ya, tetap kita, ya, masukkan tentang profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Semuanya 6 itu semuanya kita cover, ya, tercover dalam pembelajaran seperti itu. Terima kasih, Bu. Yeah. Itu masukan dari saya. Terima kasih Pak Toto, jawaban yang bagus sekali. Mungkin Bu Tuti mau nambahkan? Saya bukan menambahkan, Bu.
Saya cuma untuk yang mandiri ya, untuk mandiri. Anak-anak usia kelas 1 kan enggak bisa kalau kita katakan untuk mandiri, pasti ada bimbingan dari Bapak Ibu guru yang ada di kelasnya. Itu bagaimana Bu untuk menciptakan untuk kelas 1 yang untuk kegiatan mandirinya, untuk yang mandiri. Gimana Bu? Terima kasih Bu Tuti. Untuk kegiatan mandiri tentunya ini adalah proses ya Bu ya. Ini tidak bisa serta-merta kelas 1 hari pertama anak masuk sekolah aja mereka harus didampingi oleh orang tua. Itu salah satu bentuk anak-anak merasa nyaman ketika datang ke sekolah. Awal ya sehari anak-anak dikenalkan dengan gurunya, ini sudah proses untuk bisa anak-anak mandiri. Guru adalah orang tua kedua di sekolah. Begitu anak ditinggal, mereka tidak rewel, itu sudah proses mereka menuju mandiri. Jadi nantinya memang anak-anak kelas 1 harus ada program yang dinamakan ada tes awal diagnosis itu, ya. Jadi itu nanti yang bisa membedakan anak ini apakah memang mandirinya sudah muncul, apakah memang butuh proses yang panjang. Jadi ini nanti perlu kita sharing, kita perlu bekerja sama dengan guru-guru kelas 1 utamanya, karena ini tugas yang berat untuk guru kelas 1. Luar biasa. Jadi mungkin kalau bisa guru kelas 1 memang harus ada pendampingnya. Karena ini proses yang luar biasa menurut saya. Mungkin itu ada yang bisa menambahkan, mungkin khusus mau menambahkan untuk mandiri. Saya menambahkan sedikit Bu. Kalau kelas 1 yang profil pelajar Pancasila yang untuk khusus mandiri, itu misalnya memang anak didik kita apalagi masih baru masuk ya, tahun ajaran baru ini. Kalau dilatih mandiri saya rasa bisa Bu. Misalnya anak-anak mencuci tangan sendiri, ya, tidak usah dibimbing kan. Pertama ya memang harus kita tidak lepas dari bimbingan guru kelas 1 utamanya, memang sangat berat tugas guru kelas 1. Diberi contoh, akhirnya anak-anak dilatih, terus kok saya airnya kok tidak muncrat, kok airnya mengalir, cara membasuh tangannya sudah benar ya. Nah, itu kita beri dukungan, sanjungan, sudah poin anaknya akan tambah semangat untuk melakukan hal-hal dengan sendirinya, nanti kan bisa dikatakan anak tersebut sudah mandiri. Contoh kecil seperti itu Bu, misalnya. Terus kalau setelah jajan, buang sampah, buang bungkusnya pada tempat sampah. Kita pantau terus anak tersebut. Memang anak kelas 1 butuh ekstra kita. Oke, itu tadi karena masih anak-anak, apalagi ya, wong kita saja kadang ya lupa makan ya bungkusnya seenaknya lah. Kita tanamkan dulu, kita beri contoh dulu anak-anak lewat kita, lewat Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Sus. Jadi kesimpulannya memang yang namanya mandiri itu juga berproses. Jadi kita melatih anak-anak seperti yang dikatakan Bu Sus tadi, guru adalah sebagai contoh sesuai dengan semboyan dari Ki Hajar Dewantoro adalah tutwuri handayani ing madya ing ngarsa sengkulodo tutwuri handayani madya mangun karso tutwuri handayani. Jadi ini adalah tugas besar kita yang nantinya akan membawa anak didik kita menuju profil pelajar Pancasila yang sesungguhnya. Mungkin Bapak Ibu karena waktunya ini sudah terbatas, maka pada pertemuan hari ini kita sudah melakukan sinkronus dengan waktu yang sudah ditentukan. Monggo Bapak Ibu bisa melakukan asinkronus sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang sudah dibentuk oleh tim dari panitia pelatihan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih atas
diskusi kita kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh bermanfaat buat kita semua. Mari pertemuan kita pada hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.